Setelah Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu dan terjadi perbuatan itu, pertama perasaan ingin buang air besar di situ pada saat memakan buah. Ya, karena sifatnya ini kan bumi. Sifat buah ini kan diambilnya oleh Allah itu kan dari bumi. Maka dia memiliki sifat bumi. Sifat bumi itu adalah membuang kotoran. Nah, ketika dimakan kita akan memiliki sifat bumi ini. Nah, kalau sifat surga dengan sifat bumi berbeda. Jadi selama itu Nabi Adam AS tidak pernah merasakan ingin buang air besar, buang air kecil dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dainku dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik dainku, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau berkisah tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana setelah Nabi Adam tercipta dan bagaimana awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, dainku dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload berikutnya. Dan tentunya tentang perkara kehidupan ini, baik di dalam berbicara tentang agama maupun fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Baik dainku dimanapun berada, tentu kalau kita berbicara tentang ciptaan Allah, mungkin kita akan bertanya, apa yang pertama Allah ciptakan di muka bumi ini? Maka tentu kalau kita menjawab bahwa bumi ini sudah Allah ciptakan sebelum terciptanya penghuninya. Jadi Allah sudah ciptakan bumi sebelum Allah menciptakan penghuninya. Jadi lebih dulu bumi Allah ciptakan, kemudian penghuninya, daengku dimanapun berada. Jadi daeng, lalu makhluk yang Allah ciptakan yang pertama tentunya kita pahami bersama adalah malaikat Allah. Malaikat ini sebagai pelayan Allah. Malaikat ini akan tunduk terhadap semua perintah Allah. Namun adapun nanti ada pembagian tugas-tugas malaikat, nanti insya Allah kita akan berbicara tentang dunia malaikat. Nah, namun kali ini kita akan berbicara dulu tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita paham bersama bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui proses yang sungguh luar biasa. Melalui proses yang sungguh luar biasa. Sebelum Adam diciptakan, Allah kan sudah menyampaikan. Ya, setelah malaikat ada, maka Allah menyampaikan kepada malaikat ini, karena malaikat ini tugasnya hanya betul-betul taat tunduk kepada perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada malaikat, pasti mereka laksanakan dan mereka tidak ingin melanggar perintah Allah itu. Maka Allah sampaikanlah kepada malaikat, sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan bahwa ingatlah ketika Allah menyampaikan, berfirman kepada para malaikat ini bahwa saya akan menciptakan khalifah, saya akan menciptakan manusia, saya akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Nah, sebelum kita lanjut, kita garis bawahi dulu muka bumi. Ya, fil ard. Ya. Nah, kita kan pengetahuan kita kan selama ini bahwa Adam alaihissalam diciptakan itu di surga, kemudian disimpan di surga, dibiarkan hidup di surga. Tapi kenapa Allah menyampaikan Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi? Ya. Setelah itu maka para malaikat meyakini bahwa ini nanti manusia akan hanya menumpahkan darah, hanya saling melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, sehingga malaikat ini menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Kenapa lagi engkau hendak menciptakan ya Allah
makhluk di muka bumi ini yang hanya akan melakukan kerusakan, yang melakukan pertumpahan darah. Tapi Allah menjawab, disampaikan malaikat itu bahwa qalu inni a'lamu ma la ta'lam. Allah itu mengetahui apa yang malaikat ini tidak ketahui. Allah ada maksud dengan menciptakannya manusia ini. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Ada pernah buku saya baca bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari berbagai macam tanah. Ya, bukan hanya satu jenis tanah. Ya, dari berbagai, kalau sekarang kita ketahui banyak negara. Jadi Allah ambil dari sari tanah ini dari berbagai tempat, bukan satu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, untuk bagaimana betul-betul proses bagaimana bentuknya ini Adam, bagaimana terbentuknya kepalanya, bagaimana terbentuknya tangan dan lain sebagainya ini, itu ada bagian tertentunya nanti insya Allah kita akan bicarakan lagi teman-teman sekalian. Ya, namun kita langsung saja bagaimana terciptanya Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah ini, belum bergerak, masih mati, masih jasad. Ya, masih jasad. Kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad ini, ke dalam tanah ini. Akhirnya hiduplah Nabi Adam alaihissalam. Setelah hidup Nabi Adam alaihissalam, itu sudah diletakkan di dalam surga. Jasad itu sudah diletakkan di dalam surga. Kemudian Nabi Adam alaihissalam terbangun dari jasadnya yang tadinya belum ada rohnya, kemudian berada di dalam tempat yang indah, tempat yang nikmat luar biasa. Maka dengku semua dimanapun berada, maka disuruhlah tunduk ini malaikat. Disuruh sujud, malaikat sujud. Disuruh ini yang iblis ini dalam surga ini, iblis bersama malaikat di dalam surga ini disuruh tunduk. Ya, maka ternyata iblis ini tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, karena iblis mengatakan bahwa saya ini lebih mulia daripada ciptaan barumu ini ya Allah. Saya lihat katanya kamu ciptakan dari tanah, sementara saya dari cahaya, dari api. Ya, maka sifat api, ada yang dimanapun berada itu sifat amarah, sifat sombong, sifat angkuh. Maka dia tidak ingin sujud, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah marah pada iblis ini. Allah sudah murka pada iblis dan mengusirnya dari surga, tetapi bukannya iblis ini bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, justru makin membangkang dia. Justru dia mengeluarkan satu janji pada Allah. Wahai Allah, saya terima engkau mengeluarkan saya dari surga. Tapi ingat, saya akan menggoda si Adam ini, ciptaanmu yang baru ini, sampai anak cucunya saya akan goda. Ya, karena saya tidak ingin sendiri, saya tidak ingin hanya keturunan saya yang berada di dalam neraka jahanam. Saya ingin teman, saya ingin menjerumuskan juga ini ciptaan yang baru yang kau puji-puji ini, yang engkau suruh kami bersujud kepadanya ini. Saya tidak ingin bersujud kepadanya, sehingga saya akan berjanji, saya akan menggodanya sampai dia terjerumus ke dalam mendurhakaimu, tidak taat kepadamu, sehingga menemani saya di dalam neraka. Itulah janji pertama iblis, ada yang dimanapun berada. Jadi itu manusia yang pertama digoda, atau godaan pertama itu terjadi, itu iblis itu pada Adam alaihissalam. Sebelumnya iblis tidak pernah menggoda siapapun, tidak pernah menggoda malaikat, tidak pernah menggoda makhluk yang lainnya. Karena kenapa? Awalnya ini iblis ini taat, tunduk kepada Allah. Tetapi Allah menciptakan satu makhluk ini yang namanya manusia ini. Di sinilah timbul rasa iri, rasa kesombongan, ya keangkuhan dalam diri iblis. Nah, itu ada yang dimanapun berada itu godaan atau ujian pertama terjadi dari iblis ini kepada
Nabi Adam alaihissalam. Tidak lama kemudian Nabi Adam alaihissalam karena kesepian di dalam surga, tidak ada teman, ya, tidak ada teman, maka saat Nabi Adam alaihissalam tidur, maka Allah menciptakan Hawa. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam pada saat tertidur. Maka setelah Nabi Adam alaihissalam terbangun dari tidurnya, itu langsung ada perasaan yang berbeda karena melihat ada temannya. Ya, kenapa Nabi Adam alaihissalam tidur? Karena dia sudah bolak-balik ke sana kemari di dalam surga sendirian, tidak ada teman, maka dia jenuh, dia capek, dia kelelahan, akhirnya tidur. Maka Allah sudah tahu maksudnya, Allah sudah menakdirkan bahwa Adam alaihissalam akan diciptakan teman, ya, teman hidup di dalam surganya Allah. Setelah itu daingku dimanapun berada, maka tersenyumlah Nabi Adam melihat ini, pasangannya ini, ya, temannya ini. Namun Nabi Adam alaihissalam belum kaget, belum bagaimana, karena belum bertanya bahwa kenapa jenis saya berbeda dengan bentuk saya yang seperti ini, kenapa berbeda dengan teman saya ini. Ya, namun di dalam perasaan sebagai manusia, Nabi Adam alaihissalam dia merasakan sesuatu yang berbeda ketika melihat teman hidupnya ini, ya, teman bermain di dalam surga ini. Ya, maka setelah itu Nabi Adam alaihissalam dipersilahkan oleh Allah. Ya, jadi banyak proses yang dilewati oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian diciptakan pasangannya, lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, waskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tinggallah engkau bersama, ini belum ya, bersama kawanmu, bersama temanmu, bersama pasanganmu di dalam surga. Cuman ada, silakan, kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kau nikmati semuanya dengan temanmu ini yang ada di surga, kecuali ada satu, jangan sentuh pohon itu, jangan, apalagi kau makan buahnya, jangan sentuh pohon itu. Setelah itu daingku semua, apa yang terjadi? Betul-betul terjadi, janji iblis itu betul-betul terjadi, bahwa dia akan menggoda ciptaannya ini sampai dia mampu menyeretnya dia ke dalam lembah kemaksiatan sehingga membuat engkau murka, marah kepadanya. Suatu hari ketika semuanya dinikmati oleh Adam alaihissalam, Nabi Adam melihat pohon ini. Kenapa Allah melarang saya menyentuh ini? Kenapa Allah melarang saya memakan buah daripada pohon ini? Namanya pohon khuldi. Momen ini dimanfaatkan, dijadikan kesempatan oleh iblis. Ini kesempatan saya ini untuk menggoda si Adam. Ini kesempatan besar yang saya goda. Akhirnya datanglah iblis. Itu pohon kan kamu dilarang menyentuhnya, apalagi kau makan buahnya. Iya iblis. Iya iblis, ini saya dilarang sama Allah. Kenapa ya? Oh iya, ini namanya pohon khuldi Adam. Masa sih iblis namanya khuldi? Iya. Nah, itu kan bahasa Allah di dalam Al-Qur'an, wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya, jangan kau dekati pohon ini Adam. Sehingga penasaran ini Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ya Allah? Adam, kamu tahu nggak kenapa Allah larang kau menyentuh pohon itu? Nggak tahu tuh bis. Ya, nggak tahu tuh bis. Iya. Nama pohon itu kan khuldi. Ya. Khuldun artinya kekal. Ini tuh pohon kekekalan. Ya. Ini kalau dimakan kita akan kekal. Kenapa Allah tidak menginginkan kau makan itu? Karena Allah tidak mau engkau kekal. Jadi sebenarnya yang memberikan nama pertama ini kepada pohon ini adalah iblis, yang memberikan penamaan khuldi. Ya, Allah kan hanya menyebutkan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini Adam. Ya. Maka diberikanlah nama oleh iblis ini. Adam, namanya ini adalah khuldi. Khuldi artinya kekal, pohon kekekalan.
Kalau kau makan ini kau akan kekal di dalam surga. Kau tidak akan pernah dikeluarkan ke surga. Maka pada saat itu, tergodalah, berhasillah iblis menggoda imannya. Ya, itu kan godaan iman bagi Nabi Adam AS. Tergodalah imannya Nabi Adam. Oh ya juga nih, masuk akal juga. Manusia kan punya akal. Ya, jadi hawa nafsu dengan akal itu selalu bertengkar. Ya juga nih, betul juga ini kata si iblis ini, bahwa ini kan pohon abadi, pohon kekekalan. Kalau saya makan saya akan kekal dalam surga. Padahal sebenarnya di dalam satu riwayat disampaikan bahwa pohon itu sebenarnya buah apel, ya, pohon apel dari bumi yang diambil ke surga, yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Dan memang Allah sudah menakdirkan, ya, dan memang Allah itu skenario Allah, memang itu sudah dijadikan Allah sebagai takdir kepada kehidupan Adam, sehingga diambil pohon apel ini, pohon buah ini ke dalam surga sebagai bentuk ujian. Ujian untuk apa? Ujian keimanannya Adam alaihissalam. Jadi sebenarnya pohon ini segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah berada dalam ujian pohon ini. Kapan ketika kita melanggar pohon ini, maka disitulah bentuk keimanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena buah daripada pohon ini, namanya pohon khuldi ini, yang diberikan nama oleh iblis itu kalau dimakan akan lupa diri dan tertidur. Sehingga lupa diri akan menimbulkan syahwat, ya, akan menimbulkan syahwat ketika dimakan buah ini. Mungkin sekarang kalau apel, tapi sekarang kalau dengku, kalau sekarang apel dimakan kan tidak mabuk juga, atau tidak tidak ngantuk, tidak tertidur, ya. Tapi dalam sejarah ini, dalam kisah ini diceritakan ketika dimakan buahnya itu kan memabukkan, ya, mabuk istilahnya, mabuk. Dan betul setelah Nabi Adam alaihissalam mengambilnya dan memakannya, ya, betul dia tertidur. Dia kayak kalau sekarang kan mabuk, ya. Dia tertidur, dia lupa diri, ya, sehingga terjadilah sesuatu namanya sebagai manusia biasa, syahwatnya ini naik. Sehingga dalam riwayat langsung disebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam memakan dan juga pasangannya ini Hawa memakan buah itu, sehingga tersingkap, ya, pakaian yang menutupinya ini, pakaian surga yang menutupinya ini, karena dia tidak menyadarinya, lagi, karena itu kan bukan terjahit, itu pakaian tidak dijahit, ya, sehingga dia bergerak dengan gerakan yang tidak disadari, sehingga pakaiannya terbuka. Pakaiannya Nabi Adam alaihissalam terbuka, pakaiannya pun Hawa terbuka. Artinya mereka bersentuhan, muncullah syahwat itu. Itulah terjadi perbuatan itu yang pertama oleh Nabi Adam alaihissalam pada saat itu. Setelah Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu dan terjadi perbuatan itu, pertama perasaan ingin buang air besar di situ pada saat memakan buah. Ya, karena sifatnya ini kan bumi. Sifat buah ini kan diambilnya oleh Allah itu kan dari bumi. Maka dia memiliki sifat bumi. Sifat bumi itu adalah membuang kotoran. Ketika dimakan kita akan memiliki sifat bumi ini. Kalau sifat surga dengan sifat bumi berbeda. Jadi selama itu Nabi Adam AS tidak pernah merasakan ingin buang air besar, buang air kecil dan lain sebagainya. Tapi setelah dia makan sifat bumi ini, pohon ini, barulah merasakan pertama bulas, ya, perasaan ingin buang kotoran. Maka pada saat itu turun perintah dari Allah. Ya, dalam sejarah disebutkan bahwa Allah mengusir Nabi Adam AS, menurunkan ke bumi untuk membuang kotorannya. Ya, untuk membuang kotorannya. Karena surga tidak pantas untuk di tempat buang kotoran. Tidak boleh buang kotoran di surga. Karena tempat suci, tempat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak hikmah sebenarnya kalau kita mau ambil satu persatu, hikmah ini banyak. Kenapa surga ini adalah tempat mulia, tempat suci, tidak boleh tempat kotor? Itu sebagai simbol, sebagai makna hikmahnya kepada kita semua adalah tempat suci di muka bumi ini, tempat mulia di muka bumi ini, tidak boleh kita buang kotoran di dalamnya. Begitu kira-kira ada itu. Ya. Setelah itu, maka Adam mulai
diusir, mulai diturunkan ke bumi pada saat itu, ingin buang kotoran. Ingin buang kotoran. Tapi diturunkannya bersama Hawa itu tidak di satu tempat. Ya, kalau Nabi Adam alaihissalam itu di Sri Lanka, kalau Hawa di bagian Arab, di Arab, ya, di tanah Arab. Nah, sehingga Adam alaihissalam ini setelah buang kotoran di muka bumi ini, ya, dia baku cari apa? Baku cari apa itu? Saling mencari, ya, saling mencari. Tapi Nabi Adam alaihissalam yakin bahwa saya akan bertemu dengan pasangan saya, karena Allah menciptakan untuk saya. Nah, maka setelah 40 hari berjalan menelusuri di bumi, berjalan di bumi ini, Hawa dan juga Adam alaihissalam ini, dia pun bertemu di Jabal Rahmah. Oke, teman-teman sekalian, insya Allah itulah saya kira sampai di situ dulu kisah singkat daripada penciptaan Adam alaihissalam, yang insya Allah banyak hikmah, banyak makna yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Dan insya Allah walaupun sedikit, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita jadikan pelajaran, hikmah di dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita akan lebih berhati-hati menjalani kehidupan ini. Bagaimana ujian dan ujian yang didapatkan oleh Nabi Adam AS bersama Siti Hawa, karena sebagai sifat manusia biasa, begitulah ujian hidup. Allah sudah mentakdirkan, Allah sudah menakdirkan Nabi Adam AS akan tinggal di bumi, karena Allah sudah mengatakan di awal bahwa wa idh qala rabbuka lil mala'i inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menciptakan ja'il, saya menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Oke, baikku dimanapun berada, saya kira cukup dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.